Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur hidup kami dipenuhi kisah anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan nyanyian-nyanyian tentang anugerah Tuhan. Tiba waktunya kami akan merenungkan firman Tuhan mengenai anugerah Tuhan. Ya Tuhan, beranugerahlah pada kami untuk berbicara pada kami semuanya. Sebab kami umat-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Pakai mulut bibir hamba yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan anugerah-Mu yang tak terbatas itu. Bicaralah ya Tuhan, umat-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup kami berdoa, serahkan waktu ini. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan diberikan oleh Tuhan, bisa bersama-sama dengan saudara lagi, bisa beribadah, memuliakan Tuhan, memuji Allah kita yang penuh anugerah itu. Saya membawa salam hangat dari keluarga besar STT Saat buat saudara sekalian di tempat ini. Biarlah kebersamaan kita, kerjasama kita, kesehatian kita untuk kerajaan sorga, untuk memuliakan Tuhan, mengebarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, sungguh semakin erat dan semakin dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada pagi ini saya akan membawakan sebuah tema yang dipercayakan oleh majelis pada saya, yaitu diteguhkan dalam anugerah, bersyukur dalam pujian. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-35, sampai Lukas pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai pasal 19 ayat yang ke-10. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saya membacakan di dalam versi TB yang kedua. Waktu Yesus sudah dekat Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Melihat hal itu seluruh rakyat memuji Allah. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakius pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu semua orang mulai bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara dalam Tuhan, diteguhkan dalam anugerah, bersyukur di dalam pujian. 1 tahun yang lalu saudara, STT Saat berduka dan tanpa terasa sudah 1 tahun sejak
Pendeta Ramiati menyelesaikan pertandingannya di bumi ini. Saudara hamba Tuhan yang kami kenal dengan nama Bu Ati, ini adalah seorang yang dikenal dengan hidupnya, pengajarannya, dan lagu-lagunya yang erat sekali hubungannya dengan tema anugerah. Saudara, kata yang sering kali diajarkan kepada kami, murid-muridnya, juga mungkin kepada banyak jemaat-jemaat yang ia layani, ia selalu mengatakan kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Orang yang kenal siapa Tuhan dan mengalami kasih Tuhan itu akan menjadi orang yang kenal siapa dirinya. Dan orang yang sudah kenal dirinya di hadapan Tuhan yang ia kenal itu, ia akan jadi manusia-manusia yang tahu diri. Tahu dirinya nggak pantas terima anugerah Tuhan, tapi tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dirinya. Sehingga ekspresi yang muncul daripada mereka yang tahu diri karena kenal dirinya dan lebih daripada itu kenal Tuhannya, akan mengasihi Tuhan dan siap untuk melakukan apa saja bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik bagi dirinya. Kenal Allah, kenal diri, jadi manusia yang tahu diri. Saudara, Ibu Ati yang kita kenal dengan lagu Semua Karena Anugerah. Hidup kita sebagai anak Tuhan bukankah memang dikenal oleh karena satu kata indah ini, saudara, anugerah. Dan Alkitab kita, saudara, ada Alkitab yang dibingkai dengan konsep anugerah itu. Dalam perjanjian lama, saudaraku, anugerah itu digambarkan antara relasi dengan Yahweh dengan umat Israel, umat pilihan Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-7, saudara, di situ kemudian Yahweh memanggil umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Umat yang kudus, yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa untuk menjadi umat kesayangannya. Kita ini umat Israel adalah umat kesayangan Tuhan, umat yang kudus, umat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan sebelum bangsa Israel merasa dirinya sebagai orang yang pantas untuk menerima anugerah Tuhan, pilihan Tuhan itu, ayat 7 berkata, bukan karena jumlahmu yang lebih banyak dari bangsa manapun, hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena rupamu, bukan karena segala hal yang kau lakukan, bukan. Bukankah kamu ini adalah yang terkecil dari segala bangsa? Tuhan mengingatkan kepada umat pilihan ini bahwa aku pilih untuk menjadi umat pilihan bukan karena engkau layak jadi umatku. Tetapi karena apa, saudara? Ayat ke-8 memberitahukan kepada kita jawabannya. Karena Tuhan mengasihi kamu. Karena Tuhan memegang sumpahnya, perjanjiannya kepada nenek moyangmu. Tuhan mengasihi. Apa alasan Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat pilihan? Karena Tuhan mengasihi mereka. Dan kenapa Tuhan mengasihi? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia pada perjanjiannya. Dan Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang setia pada perjanjiannya kepada bangsa Israel ini adalah Tuhan yang bertindak. Bukan hanya ngomong tentang mengasihi, tapi dia bertindak di dalam kasihnya. Dan tindakan itu adalah dengan tangan yang kuat. Ia menebus, ia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir itu, saudara. Saudara, inilah gambaran Tuhan yang bertindak. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang menyatakan kasihnya dengan tindakan yang nyata. Dan terhadap kasih Tuhan ini, apakah yang diminta Tuhan kepada umat perjanjiannya? Ayat 11 berkata, engkau harus berpegang kepada perintah, yaitu ketetapan dan peraturan dari Tuhan. Jangan lagi hidup menurut kehendakmu. Jangan lagi hidup menurut apa maumu. Jangan lagi hidup menurut aturanmu. Engkau sekarang hidup di dalam aturan Tuhan. Engkau hidup di dalam ketetapan Tuhan. Engkau hidup di dalam maunya Tuhan. Ikuti Tuhan, bukan dirimu sendiri. Itu yang Tuhan minta kepada umat perjanjian. Beresponslah terhadap anugerah Tuhan itu dengan menjadi umat yang melakukan apa mau Tuhan. Saudara, apa yang terjadi kepada umat pilihan Tuhan ini? Alkitab memberitahukan pada kita bagaimana umat pilihan ini menjadi umat yang tidak melakukan yang Tuhan mau, bukan? Menjadi umat yang kemudian dalam Hakim-Hakim pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, itu kemudian dikatakan di sana setiap orang
yang disebut sini ada orang Israel, melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bukan lagi menurut pandangan Tuhan dan maunya Tuhan, tapi maunya mereka, pandangannya mereka, pikiran mereka, semau mereka, saudara. Itu yang terjadi kepada umat Israel yang terus berlanjut dalam sejarah panjang umat Israel dalam relasi dengan Tuhan sampai kemudian bangsa ini kita kenal sebagai bangsa yang tobat kumat. Kalau susah ingatnya, ingat aja tomat, saudara. Tobat kumat. Bangsa Israel adalah bangsa yang tobat dan kumat lagi, berulang-ulang terus seperti itu, menguji kesabaran Tuhan yang mengasihi mereka tanpa syarat. Dan saudara, bukankah hari ini kita juga berada dalam dunia yang kemudian mencoba untuk menganjurkan kepada kita, ikuti maumu. Engkau punya pikiran sendiri, engkau punya mau sendiri. Jangan tunduk kepada maunya Tuhan. Sehingga tidak jarang orang Kristen juga mengikuti apa yang menjadi cerita orang Israel. Jadi orang Kristen yang tobat kumat. Hari Minggu tobat, setelah pulang kumat lagi. Nanti hari Minggu datang lagi, tobat lagi. Nanti kemudian setelah kumat lagi. Tobat kumat, saudara. Ini yang kemudian dikatakan oleh Nabi Sefanya di akhir dari penghujung daripada perjanjian lama. Dia mengatakan, berita penghukuman daripada Tuhan sungguh celaka. Kota pemberontak itu. Orang Israel yang memberontak kepada Tuhan. Dan bagaimana mereka memberontak pada Tuhan? Karena mereka tidak mau mendengarkan anjuran, tidak mempedulikan teguran, tidak percaya pada Tuhan, tidak datang kepada Allah. Saudara lihat dua ayat ini, saudara, baik di Hakim-Hakim dan Sefanya menunjukkan apa yang menjadi problem manusia dalam dosanya itu, yaitu menginginkan dirinya yang jadi Tuhan atas dirinya, bukan lagi Tuhan, tidak ikut mau Tuhan, ikut maunya sendiri, tidak melakukan yang Tuhan mau, tapi melakukan apa yang Dia mau. Saudara, inilah yang menjadi masalah dosa hidup manusia. Kita tidak lagi mau percaya, kita tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Kita mau jadikan diri kita sebagai Tuhan atas hidup kita sendiri. Tuhan hanya jadi jin botol. Sudah tahu jin botol? Hanya tempat kita gosok-gosok minta kalau kita lagi butuh. Dan kemudian berharap segera Tuhan jawab. Kalau Tuhan tidak jawab, kita cari yang lain. Saudara, kita jadikan Tuhannya sebagai ban serep. Kalau kita punya masalah, kita cari Dia. Kalau nggak punya masalah, cari Tuhan. Saudara, berapa banyak orang-orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai umat pilihan Tuhan, umat perjanjian Tuhan, umat yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kemudian hidupnya sementara sedang berada di dalam dosanya. Tapi bersyukur pada Tuhan di tengah-tengah dosa manusia seperti ini, firman Tuhan memberitahukan dengan segera kepada kita bahwa Tuhan yang mengasihi umat manusia berdosa adalah Tuhan tetap panjang sabar dan kasih setianya tidak berkesudahan. Setelah Dia memberitahukan berita penghukuman itu dalam Injil kepada Nabi Sefanya, Dia segera melanjutkan dengan sebuah berita pengharapan, berita pemulihan dalam Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Sekalipun engkau orang berdosa, sekalipun engkau berada di dalam dosamu, sekalipun engkau tidak datang kepada Tuhan, Tuhan yang datang kepadamu. Tuhan yang hadir di tengah-tengahmu. Tuhan yang akan berjuang memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan yang akan memperbarui hidupmu dengan kasih-Nya sehingga engkau akan hidup di dalam sukacita dan sorak-sorai. Tuhan yang akan hadir di dalam hidupmu. Saudara, inilah nubuatan yang kemudian dipenuhi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, bukan? Yohanes pasalnya yang pertama ayat 14 menjadi sebuah gambaran tentang firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, di tengah-tengah kita. Bandingkan dengan ayat ini, saudara. Tuhan Allah ada di tengah-tengahmu, memberikan kasih-Nya dan kemenangannya kepadamu. Yohanes pasal pertama, Tuhan itu menjadi manusia dan tinggal di antara kamu. Perwujudan daripada nubuatan itu, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah manusia yang berdosa, yang sedang memberontak kepada Tuhan. Dia ada di sana untuk memberikan anugerah dan kebenarannya. Saudara, Allah tidak meninggalkan orang berdosa. Allah hadir dalam diri orang berdosa, tinggal di tengah-tengah kita untuk melakukan sesuatu. Inilah yang dengan begitu indah digambarkan di dalam teks Lukas yang kita baca tadi.
Ketika Allah berada di tengah-tengah umat Israel kembali. Dan ketika dia berada di tengah umat Israel itu, ia bertemu dengan dua tipe manusia yang berbeda sekali dari tampak luarnya, saudara. Kita lihat bagaimana ada pengemis buta dan kemudian ada kepala pemungut cukai. Dua orang yang kelihatannya sedang berada di dalam narasi ini sepertinya kebetulan tapi tidak kebetulan sama sekali. Saudara, mereka berada di dalam sebuah kehidupan yang kelihatannya berbeda langit dan bumi nasib hidupnya. Seorang pengemis pada bagian pertama adalah seorang pengemis, ya seorang yang miskin, dia tidak berdaya, dia hanya bisa mengharapkan belas kasihan orang lain dengan meminta-minta di pinggir jalan itu. Sementara yang satu, kepala pemungut cukai, dia sering katakan ayat 1 sebagai orang yang kaya, dan dia ada seorang yang penuh kuasa, saudara. Dia bukannya sebagai pemungut cukai, dia ada kepala dari pemungut cukai. Orang yang penuh kuasa. Saudara lihat perbandingan dua orang ini. Antara si buta yang mengemis itu dan kepala pemungut cukai Sakius. Kelihatannya hidup mereka berbeda, saudara. Tapi hidup yang kelihatan berbeda ternyata ada banyak sekali kesamaannya. Kesamaan pertama, saudara, adalah Alkitab memberitahu kepada kita bahwa mereka sama-sama punya keterbatasan kondisi fisik. Menarik sekali dikatakan di sana pada ayat yang ke-35 pasal 18, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko ada orang yang buta. Ya, jadi tampilan pertama ada orang yang punya keterbatasan fisik karena matanya tidak bisa melihat karena buta. Nah, saudara, di bagian pasal 19 dikatakan Sakius ada di situ, kepala pemungut cukai, badannya pendek. Saudara lihat Alkitab memberikan pada kita perbandingan di antara dua orang yang kelihatan beda nasib ini, ternyata ada hal-hal yang sama, saudara, yang diperoleh dengan hal yang fisik ini. Satu buta, satu pendek, sama-sama punya masalah fisik, saudara. Dan masalah fisik ini membuat mereka sama-sama tidak bisa melihat Yesus karena masalah itu. Saudara, lihatlah bagaimana orang buta itu mendengarkan orang banyak lewat, lalu ia bertanya, apa itu? Apa yang sedang terjadi? Dan orang banyak berkata kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ia tidak bisa melihat Yesus, dia cuma mendengarkan orang banyak lewat dan kedengaran seorang banyak yang tidak seperti biasanya, sehingga dia bertanya, apa itu? Diberitahukan Yesus lewat. Saudara, menarik lagi kalau kita lihat bagaimana Sakius ini, saudara, ia berusaha untuk melihat orang siapakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena badannya pendek. Saudara lihat, Sakius ini pun tidak bisa melihat Yesus. Bukan karena matanya buta, tapi karena badannya pendek. Dua orang yang sama-sama punya masalah fisik ini sama-sama tidak sedang berhasil melihat Yesus. Dan persoalan tidak melihat Yesus ini, saudaraku, bukannya sekedar persoalan tentang tidak bisa melihat Yesus. Alkitab kemudian menunjukkan apa yang terjadi dalam kesamaan berikutnya, yaitu mereka sama-sama sedang sendirian di tengah kerumunan orang banyak, saudara. Perhatikan di sana ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Gambaran narasi Lukas itu menunjukkan bahwa dia seorang diri di sana, ya seorang yang buta, ya seorang yang miskin, ya seorang yang tidak berdaya dan hidupnya hanya sekedar berharap belas kasihan orang lain. Dia sendirian di situ. Dan kalau orang miskin, buta, pengemis, duduk pinggir jalan sendirian, kita mungkin merasa memang begitulah orang miskin. Begitulah pengemis, begitulah orang yang ada di bawah. Karena itu jangan pernah mau ada di bawah. Tapi perhatikanlah, saudara, bagaimana orang kaya itu, yang penuh kuasa itu, ya, yang di dalam masyarakat itu memiliki banyak uang itu. Ia pun dikatakan di sana kan ia berlari dari orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk bisa melihat Yesus. Nah, waktu dia memanjat pohon ara, saya memperhatikan di semua lukisan atau gambar mengenai Sakius di pohon ara, dia itu tidak pernah digambarkan rombongan di atas pohon. Selalu sendirian. Kenapa, saudara? Karena memang dia sendirian di atas pohon itu. Bayangkan kalau di atas pohon itu, di atas dahan itu, saudara, dia ada 10 orang di sana. Apa yang akan terjadi? Jatuh, saudara. Jatuh semuanya, patah itu dahan. Ia sendirian memanjat pohon ara itu. Ia ada di pohon ara itu sendirian.
Alkitab sudah lebih gamblang sekali menjelaskan bahwa kondisi orang yang kaya ini, yang seharusnya dikerumuni orang banyak, yang seharusnya mendapatkan perhatian orang banyak, yang seharusnya mendapatkan segala hal yang diinginkan, ternyata sami mawon, sama saja dengan orang miskin, sama-sama sedang sendirian di tengah kerumunan orang banyak. Berapa kali orang-orang yang sedang berjuang untuk mencapai puncaknya, karirnya, kekayaannya, upayanya, usahanya, itu kemudian setelah sampai di atas harus mengakui di atas sana ia kesepian, di atas sana ia sendirian, di atas sana ia berjuang tanpa ada orang yang memperhatikan. Saudara dalam Tuhan, ini realita kehidupan kita, bukan? Kita bisa ada di dalam kondisi seperti orang miskin itu, kita bisa berada seperti Zakius yang kaya itu, tapi kemudian siapa yang tahu di dalam hati kita yang kemudian bergumul dengan kesendirian, bergumul dengan perjuangan hidup, menjalani hidup ini tanpa ada yang mengerti dan mendampingi, mendukung kehidupan kita yang kita jalani ini. Saudara, gambaran Alkitab menunjukkan pada kita semuanya bagaimana pergumulan daripada orang kaya dan orang miskin ini, si buta dan si pendek ini, sama-sama sedang sendirian di tengah kerumunan orang banyak. Dan dalam kerumunan orang banyak ini, saudara, mereka menjadi sendirian karena mereka dipandang sebagai orang yang sama-sama dipandang tidak layak untuk dijumpai oleh Yesus. Ada masalah yang lebih besar daripada sekadar masalah mereka sendirian di tengah kerumunan orang banyak. Mereka menjadi masalah yang lebih besar oleh karena kemudian mereka di tengah orang banyak itu dipandang tidak layak untuk dijumpai oleh Yesus. Perhatikanlah orang miskin ini, saudara, pengemis buta itu. Ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Ayat kemudian melanjutkan dengan mereka yang berjalan di depan orang banyak itu menegur dia. Terjemahan lainnya rebuke, menegur dengan keras, memarahi dia supaya dia diam. Jangan teriak lagi, jangan ngomong tentang Yesus lagi. Diam, kamu orang yang gak pantas untuk ngomong tentang Yesus dan cari Yesus. Diam, jangan ganggu Yesus. Dan saudara, kenapa orang banyak itu menegur dia supaya dia diam? Saudara, karena pada waktu itu menjadi orang buta bukan sekedar masalah fisik yang buta, saudara. Menjadi orang buta pada masa itu seringkali dieratkan hubungannya dengan menjadi orang yang berdosa. Saudara ingat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, ketika kemudian Yesus berjalan dengan murid-muridnya, lalu murid-muridnya melihat orang yang buta, bukan orang ini tapi orang buta yang lain. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Yesus, siapakah yang berdosa? Apakah orang tuanya atau orang ini sendiri sampai dia buta sejak lahir?" Kebutaan pada waktu itu berhubungan dengan dosa, saudara. Sebagai orang yang dihukum oleh Tuhan dengan dia jadi buta. Sehingga saudara, pada waktu orang ini yang buta ini ditegur, dimarahi supaya dia diam, dia sedang dikatakan, "Hai orang berdosa, jangan ganggu Yesus. Kamu orang berdosa." Orang banyak ini menegur orang berdosa, "Jangan ganggu Yesus. Kamu orang berdosa." Saudara, itu orang buta. Bagaimana dengan Zakius? Pada waktu Zakius kemudian Yesus mengatakan, "Turun, aku makan di rumah, menumpang di rumahmu." Melihat hal itu semua orang mulai bersungut-sungut. Orang banyak itu bersungut-sungut, marah juga, enggak setuju juga. Dan kata mereka, ia menumpang di rumah orang berdosa. Pemungut cukai, pengkhianat bangsa, orang yang makan orang itu. Apalagi ini bukan sekedar pemungut cukai yang makan duit orang. Ini adalah kepalanya, ini bosnya, ini biang keroknya, ini pendosa yang paling dosa. Saudara, orang banyak melihat baik orang buta itu maupun Zakius ini sebagai dua orang yang sama-sama berdosa. Saudara, Alkitab ingin memberitakan pada kita sebuah kenyataan. Bagaimana kedua orang ini adalah representasi dari mereka yang diasingkan oleh masyarakat. Bukan hanya secara sosial, tetapi juga secara spiritual. Karena sebagai orang berdosa, mereka tidak pantas untuk dijumpai oleh Tuhan. Orang berdosa. Tapi saudaraku, dua orang yang berdosa ini
sama-sama menjalin sebuah kehidupan yang berubah hidupnya. Oleh karena dua orang ini sama-sama ditemui dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Lihatlah ketika si buta itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus berhenti. Waktu orang banyak tegur dia, diam. Yesus dengar. Yesus dengar seruan orang berdosa ini. Dan Yesus berhenti. Dan Yesus yang berhenti itu adalah Yesus kemudian melakukan sesuatu baginya. Lihatlah ia yang sedang memanjat pohon dan sendirian atas pohon, orang berdosa itu. Pada waktu orang banyak lewat, Yesus lewat juga. Tapi Yesus memandang ke pohon itu dan melihat orang berdosa yang ada di atasnya. Dan kemudian Yesus berkata kepadanya. Lihatlah Yesus yang kemudian bertanya kepada orang buta, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu orang buta itu berkata, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Ketika Sakius dilihat oleh Yesus, Yesus berkata, Sakius turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bukan karena Yesus lagi lapar dan butuh makan. Tapi karena Yesus mau menerima orang berdosa ini. Yesus mau hadir di tengah kehidupan orang berdosa. Sebab Yesus Tuhan yang ada di tengah-tengah manusia berdosa. Untuk apa? Untuk kemudian kedua cerita ini menjadi cerita tentang ada keselamatan bagi orang berdosa. Bagaimana si orang buta itu waktu matanya dicelikan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada Sakius dikatakan, pada hari ini di rumah ini ada keselamatan. Oleh karena ada Tuhan yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Teks kita ditutup dengan satu kalimat yang begitu indah. Misi daripada Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan untuk menyelamatkan yang terhilang. Ia datang ke dalam dunia. Ia cari orang berdosa. Dia cari mereka yang terhilang. Dan yang terhilang ini, saudaraku, pertama-tama adalah orang yang tidak berdaya itu. Orang yang miskin, yang memohon belas kasihan orang lain. Itu orang berdosa. Tuhan cari mereka. Tuhan juga cari orang yang kaya, yang penuh kuasa, tapi kemudian sebenarnya juga sedang tercengkram di dalam dosa. Tuhan juga cari mereka. Tapi Tuhan juga cari orang banyak. Orang banyak yang merasa diri benar. Orang banyak yang merasa diri pantas sebut lain, orang lain berdosa itu. Tuhan juga cari orang yang merasa diri benar, tapi sebenarnya mereka juga orang berdosa. Dan mereka butuh Tuhan. Tuhan cari kita orang berdosa. Kalau hari ini ada yang seperti orang buta yang miskin itu, Tuhan cari engkau. Kalau hari ini ada orang kaya yang merasa dirimu sedang bergumul dengan segala kekuasaan dan kekuatan kau miliki, tapi engkau merasa berjuang sendirian hidupmu, Tuhan cari engkau. Kalau engkau merasa dirimu benar, baik-baik saja, tidak punya masalah dosa, engkau harus sadar bahwa kita juga dalam berdosa. Dan Tuhan sudah cari kita orang berdosa. Tuhan cari kita. Supaya orang berdosa itu bisa mengalami cerita Injil Allah yang luar biasa. Bagaimana Allah yang sudah hadir di tengah orang berdosa. Itu adalah Allah yang datang untuk taat sampai mati. Mati terkutuk di kayu salib buat kita orang berdosa. Bahwa kemudian dia di kayu salib itu sebelum mengembuskan nafas terakhir. Dia berkata sudah selesai untuk menunjukkan bahwa kemenangannya, tugasnya untuk menebus umat manusia berdosa sudah digenapi. Bahwa dia adalah Tuhan yang bukan hanya mati bagi kita orang berdosa, tapi Tuhan yang bangkit dari kematian itu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Tidak mungkin bagi maut untuk menahan Yesus di dalam kematian. Oh, maut ingin menahan Yesus di dalam kematiannya. Tapi saudara, maut tidak sanggup, tidak mungkin, tidak berdaya. Pada hari yang ketiga sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, ia bangkit. Maut tidak mampu menahannya. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Yesus yang menerima anugerah Tuhan itu, kita bisa menyanyikan nyanyian iman anak Tuhan. Nyanyian yang berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah ditelan di dalam kemenangan Tuhan. Karena itu syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita mengalami kemenangan
Karena kemenangan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu hidup kita penuh dengan syukur. Hidup kita penuh dengan jaminan kepastian keselamatan. Sehingga kita bisa berkata, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada penghukuman bagi kita yang percaya pada Tuhan. Bukan karena kitanya baik, kita orang berdosa. Tetapi orang berdosa ini sudah mendapatkan kasih Tuhan. Orang berdosa ini sudah dapatkan anugerah Tuhan. Orang berdosa ini sudah dicari dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang datang bagi kita itu. Dan inilah saudaraku yang seharusnya menjadi dasar bagi kita menyembah kepada Tuhan di dalam ibadah. Bukankah dalam ibadah kita punya liturgi untuk mengakui dosa? Ada doa pengakuan dosa. Sebagai sebuah bagian daripada satu kesadaran kita orang yang tahu diri. Kita ini orang berdosa yang perlu terus harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi bukankah pengakuan dosa dalam doa kita itu tidak berakhir hanya dengan minta ampun kepada Tuhan? Tapi di sana dilanjutkan sebuah berita anugerah. Dalam liturgi kita ada berita anugerah setelah pengakuan dosa. Karena di situ ada sebuah perayaan, ada sebuah janji kemenangan. Dan ini yang kemudian kita pegang sebagai jaminan iman kita. Bahwa di dalam pengakuan dosa kita ini ada Tuhan yang memberi anugerah. Karena itu kita mendengarkan berita anugerah Tuhan sekali lagi. Dalam liturgi kita melakukan berita anugerah itu. Bukan sekadar hanya untuk membaca satu ayat firman Tuhan. Tapi untuk kemudian mendeklarasikan, memproklamasikan, menyatakan sekali lagi kepada diri kita dan kepada komunitas kita, kepada dunia. Kita hari ini bisa kumpul di rumah Tuhan dan menyembah Tuhan semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Dan dalam anugerah itu saudaraku, di dalam keyakinan dan ucapan syukur atas anugerah itu, apakah yang terjadi pada hidup anak Tuhan? Apakah kemudian mereka jadi setelah terima anugerah bisa tobat kumat? Enggak, saudara. Berita Alkitab dengan jelas memberitahukan pada kita apa yang terjadi kepada dua orang ini, saudara. Yang terjadi pada hidup mereka ketika mereka menjalani hidup sebagai anak Tuhan itu. Ketika mereka mengalami anugerah daripada Tuhan itu, mereka berdua menjadi murid-murid yang mempermuliakan nama Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang kemudian sadar hidup mereka karena anugerah, dan karena itu mereka memuji Tuhan. Lihatlah orang buta itu. Setelah ia melihat, ia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Dan itu membuat seluruh rakyat memuji Tuhan. Saudara, orang yang hidupnya sadar hidup dalam anugerah. Yang sadar dirinya orang berdosa. Yang kemudian menyadari bahwa di dalam dirinya ada Tuhan yang sudah selamatkan dia, beri anugerah. Gak mungkin dia tutup mulut bagi Tuhan. Gak mungkin dia akan diam-diam saja. Hatinya akan penuh dengan pujian. Hatinya akan penuh dengan ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu akan mengeluarkan suara yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah dalam Tuhan, di dalam puji-pujian kita, dalam ibadah ini, bukankah kita memuji-muji Tuhan? Bukankah kita menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian bagi Tuhan? Kenapa? Apakah karena sekedar kita adalah orang-orang yang suka bernyanyi? Apakah kita ada kumpulan orang-orang yang memang maunya nyanyi? Apakah karena orang Kristen harus bernyanyi? Karena orang Kristen yang memang tradisi liturginya ada pujian, ada nyanyian? Enggak, saudara. Kenapa kita bernyanyi? Kenapa kita menggaungkan puji-pujian kepada Tuhan? Oleh karena kita dipenuhi dengan berita anugerah ini. Oleh karena hidup kita adalah hidup yang sadar diri orang berdosa. Yang butuh Tuhan, yang dikasih Tuhan, yang disayang oleh Tuhan, dan dicari oleh Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan anugerah itu, kita nggak mungkin diam bagi diri kita sendiri. Kita akan sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Itu yang terjadi juga pada Sakeus, bukan? Ketika Sakeus kemudian menerima anugerah Tuhan itu,
Ia kemudian merespon dirinya dengan mengatakan, setengah dari milikku akan kuberikan. Aku sudah dapat harta yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kemudian harta yang kumiliki ini adalah harta yang akan kupersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Aku tidak lagi ingin mempermalukan Tuhan dan hidup menurut mauku sendiri. Sekarang aku akan pakai hartaku untuk Tuhan. Saudara, orang yang hidup dalam anugerah, hidupnya rindu dipakai untuk Tuhan. Untuk muliakan Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam tata liturgi kita, liturgi ini dipenuhi dengan puji-pujian. Supaya kita semuanya bisa mengekspresikan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan melalui nyanyian kita. Itu sebabnya saudaraku, di dalam ibadah liturgi kita ada persembahan. Bukan sekedar karena gereja butuh uang, saudara. Tetapi oleh karena setiap anak Tuhan tahu benar, ia sudah mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Dan karena itu, ia rindu persembahkan yang terbaik kepada Tuhan di dalam persembahannya. Sudah, liturgi kita dibangun dengan sebuah kerinduan supaya ekspresi hidup di dalam anugerah itu bisa diwujudkan melalui puji-pujian kita dan melalui persembahan kita kepada Tuhan. Itu bukannya sekedar ritual, itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Karena itu saudaraku, ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita beribadah dengan hati yang dipenuhi dengan anugerah itu. Dan dengan anugerah itu mari kita penuhi gedung ini dengan lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan bergema sekuat-kuatnya. Bayangkan kalau segini banyak orang bernyanyi dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatannya. Saya kira gedung ini akan penuh dengan gema puji-pujian. Bahkan puji-pujian itu saudara akan melampaui gedung ini sampai ke surga. Dan itu akan mempermuliakan nama Tuhan Allah kita yang sudah datang bagi kita, bukan? Saudara, marilah kita datang ke rumah Tuhan dalam liturgi ini. Waktu kita memuji, jangan diam. Jangan diam. Jangan kemudian asik dengan gadget kita pada waktu ada kesempatan untuk memuji Tuhan. Pakai kesempatan itu benar-benar untuk menyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu agung dan luar biasa. Aku orang berdosa, nggak ngerti bagaimana aku bisa dapatkan semua ini. Tapi kalau Engkau sudah berikan ini padaku Tuhan, ini ucapan syukurku. Ku persembahkan bagimu puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah gedung ini penuh dengan puji-pujian. Karena hati yang bersyukur karena anugerah Tuhan. Amin. Biarlah hidup kita dalam liturgi kita, saudara, benar-benar kami sebuah persembahan kepada Tuhan yang terlebih dahulu telah mempersembahkan dirinya pada kita. Sehingga apa saja yang Tuhan inginkan dari kita akan persembahkan kepada Tuhan. Sebab Dia terlebih dahulu sudah persembahkan yang terbaik dari dirinya bagi kita. Itu hidup anak Tuhan. Itu ibadah anak Tuhan. Dan itulah yang akan berkenan dan mempermuliakan Tuhan. Saudara, saya ingin tutup dengan sebuah lagu. Lagu yang ditulis oleh seorang yang bernama Huang Meilian. Dia lahir di Taiwan, saudara. Dan saudara bisa lihat bentuk tubuhnya yang juga ada keterbatasan fisik. Saudara, dia adalah seorang yang besar, dari kecil kena penyakit cerebral palsy. Sampai usia 4 tahun, ia tidak bisa duduk, apalagi jalan, saudara. Usia 4 tahun. Waktu dia usia 6 tahun, neneknya diberitahukan sama tetangganya. Tetangganya ngomong pada neneknya begini, ini anak besar, bisa jadi pemain sirkus. Saudara tahu maksudnya. Ini anak gak punya masa depan. Ini anak hanya akan jadi masalah di masa depan. Tapi saudara, keluarga ini adalah keluarga yang tahu benar hidup itu dalam anugerah Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Keluarga ini kemudian meninggalkan Taiwan, lalu kemudian ke Amerika, tinggal di sana. Dan Huang Meilian menyelesaikan studinya sampai PhD, sampai doktor, saudara, di Amerika. Ia kemudian dikenal sebagai pembicara internasional. Ia penulis buku dan penulis lagu. Saudara, satu kali di dalam sebuah wawancara dengan sebuah majalah Kristen,
Ia ditanyakan tentang sebuah lagu yang dia tulis. Lagu yang dia tulis dengan judul menarik sekali. If I Could Sing. Kalau saya bisa bernyanyi. Saudara, dengan keterbatasan fisiknya, salah satu yang dia tidak bisa lakukan adalah bernyanyi dengan baik. Nah, dia tulis sebuah lagu yang dia tulis dia bisa nyanyikan. Judulnya If I Could Sing. Dia berkata, saya sulit berbicara sejak kecil, apalagi bernyanyi. Jika saya bisa bernyanyi, lagu apa yang ingin saya nyanyikan? Saya ingin bernyanyi memuji Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihiku, Ia layak untuk terima segala pujian. Saudara, lalu kemudian lagu ini jadi berkat buat banyak orang. Dengarkanlah lagu ini. Lagu yang ditulis oleh orang yang punya banyak keterbatasan dalam hidup dia. Tapi dia punya Tuhan yang mengasihi dia tanpa batas. Yang beranugerah dalam hidup dia. Yang hadir di dalam dirinya dan cerita hidupnya. Dan mengubah dia sehingga hati itu penuh dengan pujian. Dan hati yang penuh pujian sekalipun tidak bisa bernyanyi karena keterbatasan fisik. Dirinya jadi puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita dengarkan isi hatinya lewat lagu ini. 他不会说话，但是他有话要说。 Dia tidak bisa bicara, tapi ada satu hal yang dia ingin sampaikan. 这是他想唱的一首歌。 Dia tidak bisa bernyanyi, tapi dia ingin nyanyikan satu lagu. 如果我能完整唱一首歌， Kalau saya bisa bernyanyi lagu secara utuh, 将是对你的感恩和赞美。 lagu itu adalah ucapan syukur dan puji-pujian. 难终你给我安慰， Dalam penderitaan kau berikan aku penghiburan. 往事里给我智慧。 Dalam kebingungan kau beri aku hikmat. 虽然我不能开口唱一首， Sekalipun aku tidak bisa buka mulut untuk memuji, 却要对你献上真诚情怀。 tapi hatiku ingin memberikan persembahan yang tulus pada Tuhan. 时刻你的手牵， Setiap saat tanganmu menuntun aku, 慈爱使我开怀。 kasih-Mu itu membuat hatiku penuh sukacita. 天上的云雀啊， Burung-burung di udara, 会上的人们， orang-orang yang bisa bernyanyi, 你们可愿待我？ maukah Engkau mewakili aku 无比之美， untuk memuji Tuhan yang indah tanpa batas itu. Aku akan pakai telingaku untuk menyimak kata-katamu. 这发自内心深 Aku akan gemakan dengan hatiku. Suara yang terindah keluar dari hatiku yang paling dalam. 我真爱你， Aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan. 我真爱你。 Sungguh mengasihi-Mu. Saudara, rasakan isi hati orang yang punya banyak keterbatasan dalam hidupnya. Orang buta itu punya banyak keterbatasan. Orang kaya itu yang pendek itu punya banyak keterbatasan. 我能 Wang Melen juga banyak keterbatasan. 一首歌， Tapi mereka sama-sama ditemui oleh Tuhan yang datang untuk cari dan selamatkan orang berdosa. Seperti mereka, seperti saya, seperti saudara. 难终你 Di dalam segala keterbatasan itu Tuhan hadir, berikan kasih-Nya, berikan tuntunannya, berikan perhatiannya, anugerahnya itu. Itu Allah kita. 虽然我 Dan orang yang seperti ini sekalipun 开
dalam keterbatasannya tidak mampu bernyanyi dengan baik. By the way, kita bisa bernyanyi dengan baik bukan? Tapi rasakan hati yang tulus ingin menyembah Tuhan. Karena hati itu dipenuhi dengan tuntunan tangan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang memenuhi hidupnya. Dengarkan isi hatinya, meminta kepadaku dan kepadamu, burung-burung di udara, orang-orang yang bisa bernyanyi, kita semua wakili dia, wakili. Nyatakan isi hati kita bersama-sama untuk puji Tuhan yang indah tanpa batas itu, yang kasih-Nya melampaui dosa kita ini. Saudara, tersentuhkah engkau hatimu dengan kasih Tuhan itu? Sungguhkah engkau rindu dengan dirimu, engkau kemudian bisa menggemakan, Tuhan, aku sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk sayang-Mu. Terima kasih orang berdosa ini sudah Engkau cari dan Kau temukan, Kau selamatkan, Kau pulihkan. Hidupku jadi seperti hari ini oleh karena Engkau, Tuhan. Dan saya ingin katakan cuma satu, Tuhan. Aku pun mengasihi-Mu. Aku pun rindu mempermuliakan nama-Mu. Seluruh hidupku, Tuhan, jadikan alat untuk mempermuliakan Engkau. Memuji, mempermuliakan Tuhan. Saudara, hari ini kita kumpul di rumah Tuhan, merayakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, adakah engkau membuka mulutmu untuk memuji, mempermuliakan Tuhan? Adakah engkau mengeluhkan tanganmu untuk kemudian bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Dan adakah engkau berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan? Tuhan, aku mengasihi-Mu. Apa saja yang Engkau inginkan aku kerjakan, aku akan kerjakan, Tuhan. Karena aku hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah diuraikan, kasih sayang-Mu, anugerah-Mu sudah dikumandangkan ya Tuhan. Bicara terus ya Roh Kudus kepada kami semua, supaya kami boleh hidup di dalam anugerah dan memuji mempermuliakan Tuhan di dalam tindakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.